semua cuy pada jualan jadinya. Gak ada yang spesial. Teman-teman lu yang nggak jualan juga jadi jualan tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba jadi jualan. Itu sebenarnya juga keidean. Kalau semua ngejual, siapa yang beli itu gue nanyanya. Ya itu dia. Gue kepikiran nih tadi cepat juga sih Najil juga sempat menyinggung terkait pengeluaran dan pemasukan. Nah, gue mau nanya nih, sebenarnya kan lu pada juga ini kan udah kerja kan, sebenarnya kan gue tahu lo udah kerja juga. Najil juga dengan usahanya sama perdagangan saham dan lain-lain. Nah, Rifat juga yang udah pernah sempat kerja di industri. Nah, gue pernah ya itu. Iya, pernah. Nah, pernah. Garis bawah gitu. Oke, sekarang gue nanya. Highlight. Sekarang gue nanya nih, lo sekarang kondisinya ada apa income atau ada pemasukan nggak lo? Ini bukan dari orang tua ya, tapi gue nanya pribadi ada pemasukan nggak? Tenang kalau di pandemi ini. Lo pada nggak mau gue ini nanti gue sensor lah, cuman gue pengen tahu aja nih. Gimana lo? Jangan disensor, kali aja ada yang mau. Ini nomor rekening gue di bawah. Donasi kita bisa.com. Jalinan kasih ya, mohon nih jalinan kasih ya. Okay, gua nggak ada pemasukan cuy. Lo nggak ada Evan ya? Udah berhenti dulu ya? Gua. Mau kerja apa ini? Cakep juga enggak? Keren. Kenapa kalau cakep bakalan jadi selebgram lo? Enggak, ini gua jual ini. Bisa endorse. Jadi model sendiri ya. Jadi kecil ini tapi tidak terlalu besar ini. Kalau dari lo gimana Jil? Gue juga hitungannya ya nggak ada pemasukan kan, toko pada tutup. Bisnis gue pada tutup karena nggak mungkin juga operasionalnya gede, yang belinya minim gitu kan. Pergeseran juga nih, orang-orang sekarang lebih suka masak sendiri. Terus juga kayak sektor saya juga sama aja gitu kan, kayak apa-apa dilakuin sendiri gitu kan. Ya, meminimalisir pengeluaran masing-masing. Minimalisir pengeluaran semuanya. Jadi orang-orang pada kreatif, pada berdaya, dan sebenarnya ini yang bahaya buat bisnis gitu. Iya. Semua sudah mulai menyadari potensi dirinya masing-masing. Gua lihat di Snapgram selama ini semuanya jualan dimsum cuy. Semua orang jualan dimsum cuy. Asli Wak, dimsum semua orang bisa bikin sekarang. Asli, semua dijualin cuy, dimsum, puding itu apa, regal mari gitu kan? Iya puding. Oreo layer kayak gitu, semua cuy pada jualan jadinya. Gak ada yang spesial. Teman-teman lu yang nggak jualan juga jadi jualan tiba-tiba ya? Iya, tiba-tiba jadi jualan. Itu sebenarnya juga keidean. Kalau semua ngejual, siapa yang beli itu gue nanyanya? Ya itu dia. Gue sih kalau entah itu siapa aja, gue bebas aja siapa yang mau buka lapak kecil-kecilan. Ini cuman gini kan, kita tahu bersama kan, negeri kita tercinta ini kan diatur sama regulasi kan sebenarnya kan. Pasti negara hukum kita. Pasti. Kan, kita juga tahu kan ada namanya kan Badan POM kan, pengawasan obat dan makanan. Nah sekarang yang lo singgung-singgung tadi, ini kan cerita soal makanan kan. Nah itu kalau gue baca regulasinya sebenarnya nggak apa-apa tanpa izin edar asalkan memang dia kurang dari 1 minggu. Tapi kalau emang ada produk makanan itu emang kayak expired date-nya lebih 1 minggu dan disebar di komersialkan itu mah wajib pengurusan surat izin produksi dan izin edar kan. Cuman ya Jadi gue baru tahu makanan instan gitu yang siap saji mah silahkan. Ya, kalau emang yang dibuat hari itu dimakan itu, ya masih bisa aja. Cuman yang ada yang, tapi ntar gue keliru ya, nanti ntar dicek lagi aja. Cuman yang gue sempat pelajari bahwa memang untuk kalau ada yang ada rentang waktu tertentu masanya itu, ya itu wajib dibuat. Bahkan banyak nih yang bikin sambal gitu kan, expire-nya lama 30 hari. Yang bikin rendang gitu kan, itu berbulan-bulan. Iya. Jadi gue nggak tahu biar pemastian aja kali ya, pemastian mutunya gitu. Takutnya gitu kan konsumen berharapnya dapat barang misalnya yang masih bagus di bulan depan, tapi ternyata karena nggak ada
izin edar dan nggak pernah ada pengawasan yang baik, ternyata itu lebih cepat gitu. Ya, Si kayaknya lebih kadaluarsanya ya kan. perlindungan konsumen bener. Benar-benar itu kalau misalnya makan instan kan ya selama-lamanya juga. Ya sebenarnya siapa juga yang mau makan didiemin 7 hari kan. Kalau untuk makanan yang siap saji gitu. Dimsum frozen ada, dimsum frozen. Nggak apa-apa. Kalau pesan dari gue sebenarnya sih nggak apa-apa, terserah siapa yang mau jualan apa. Yang penting buat prinsip yang mana makanan itu kalau dimakan, kalau dia sendiri yang makan, dia bisa makan. Artinya ketika dia bisa menjamin dia bisa makan makanan itu, otomatis dia jamin kualitas dari produk yang dia buat kan. Otomatis takutnya dia cuma berani bisa jual ke orang, tapi Jual. dirinya sendiri nggak mau Nggak makan mau, gitu ya. kan. Berarti dia nyadar bahwa memang produknya itu nggak. Gue pernah lihat ini, gue sempat pernah Banyak lihat. terjadi sih cuy. Tukang Apa? ketupat kalau makan tiap pagi dekat rumah gua, belinya nasi kuning. Nah. Gue jadi bingung harus beli ketupat atau enggak gitu kan. Jadi was-was gue. gue sempat nonton itu ya, sosial eksperimen kan, di ada satu negara lah, gue nggak mau sebut negaranya. Jadi YouTuber ini dia beli makanan ke penjual di pinggir jalan lah kayak gitu kan. Dia beli, India ini tahu gue negaranya India. parah lu gue ngomong nggak. Halo. Kenapa kan? Enggak, pura-pura jadi dosen. Bisa aja. Jadi di sosial eksperimen itu gue kan lihat kan, jadi YouTuber itu dia beli makanan tuh di pinggir jalan tuh, terus pas udah disiapin dan lain, dikasih ke penjualnya, disuruh makan, penjualnya nggak mau makan. Aduh, parah emang mania. Kerjaan mawar itu pasti. Jadi ya itu untuk semua ya, untuk semua kalau yang memang kalau pada mau buka lapak kecil-kecilan produk makanan dan lain-lainnya, gue saranin ya seakan-akan buat itu untuk diri lu pada semua gitu. Jadi dijamin, bisa menjamin minimal gitulah. Siap. Gue baru tahu tuh, gue kira yang paling terupdate itu yang relevan itu yang tentang hand sanitizer. Nah itu yang juga yang nggak boleh komersial kan. Kalau asli makan baru tahu ada aturan sampai seminggu gitu. Coy, asli gini apa? Gue sempat ya kan, gue juga lihat kan, ini sebenarnya kasusnya, dan ini tadi karena emang gue segan sama tuh orang, jadi gue nggak berani negur juga kan. Jadi dia buat produk, kemudian dikomersialkan kan. Jadi gue sempat nanya langsung, ngegas langsung ke tim produksinya itu. Gue bilang ini, gue kirim, jadi undang-undang itu yang ada yang mengatur, jadi dendanya itu sampai 2 miliar kalau nggak salah. 200 juta atau 2 miliar gue lupa ya. 200 kalau nggak salah. 5 berapa belas tahun penjara atau berapa tahun penjara gue 2 miliar tuh harga ini cuy, harga lelang keperawanan. Motor listrik. Parah lu. Jadi gue sempat gue nge-story kan, gue nge-story undang-undang itu yang ada denda berapa, tahun penjara berapa. Jadi nah hitungan berapa miliar itu, jadi gue udah nggak lihat lagi, nggak ada kan, meskipun paling ada sekali 2 kali, seminggu sekali gue lihat lagi ada yang jualan gitu kan. Terus semuanya jadi farmasi, gue lihat jadi pada buat formulator semua ya. Asli. Bahkan bukan anak farmasi itu sebenarnya tuh. Gak ada backgroundnya. Lo baca berita nggak? Ada berita. Jadi dia itu kerja di tempat percetakan kan. Jadi pada banyak yang minta dibuatin brosur atau kemasan kayak gitu. Terus dia minta aja komposisinya itu ngikutin aja produk yang lain. Jadi kayak asli asal kan. Biar sama gitu ya. Biar sama, biar meyakinkan kan. Meyakinkan. Mungkin ya apa sih ini paling juga, wah ini ada alkohol campur jual. Kemasannya mah sama ini sama yang tadi baru nyetak, kayaknya bagus juga. Desainnya pengen kayak gitu sama, kayaknya menarik. Apalagi gitu kan kalau misalnya di tukang cetak, lu bikin desain paling, mas bikin desain saya nggak mau tahu harus jadi ini kayak gini. Paling nanti konsumen berikutnya pakai desain yang sama, cuman layarnya doang lu ganti, warnanya lu ganti. Iya, nama produknya ganti lu. Nama produknya ganti. Tapi komposisinya disamain tuh, wah itu nggak ada jaminan banget dong berarti ya, yang itu. Parah banget nih. Dia juga nggak tahu apa yang dia bikin ya nggak sih? Nah, melukai hati menantu idaman ini.
Ini bagus topiknya pengantar gua ini ke topik selanjutnya nih terkait kebijakan yang dibuat pemerintah. Ini bakalan kehubung terkait itu kan kalau gue lihat kan itu dampaknya dari ekonomi juga kan sebenarnya kan, jadi banyak yang berlomba-lomba untuk memperbaiki ekonomi sendiri. Nah ini sekarang gua kan di awal sejak Februari itu kalau nggak salah ya kebijakan terkait PSBB ya. Februari itu Maret tuh. Awal Maret kayaknya. Awal Maret. Oke. Kapanpun itu ya. Jadi ada kebijakan kan sebenarnya kan gue sempat nge-survey ya. Jadi ke masyarakat gue nanya pada ngerti betul nggak apa itu PSBB? Ya mereka langsung bilang ya PSBB itu ya jangan keluar rumah lah. Jadi kayak ya seadanya kayak pemahaman itu memang gue rasakan kayaknya belum nyampe juga ya. Walaupun ada yang nyampe, tapi nggak sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang diatur pada tahun berapa, itu peraturan presiden nomor berapa tahun 2020. Jadi kan kalau kita tahu bersama ini gue singgung bentar ya. Jadi PSBB itu kan adalah kebijakan yang memang dibuat suatu pemerintah atau dia dibuat pemerintah untuk menangani atau mencegah atau mengurangi penyebaran COVID-19 ini kan. Nah, ada yang memang mewajibkan, ada juga wilayah-wilayah yang justru mengusulkan. Nah, syarat utama itu yang gue baca terkait PSBB itu adalah wilayah yang memang kasus di daerah itu banyak dan memang kayak pokoknya perkembangan terkait penyakit itu kan di wilayah itu kan kayak lebih cepat dibandingkan atau banyak minimal lah, artinya lebih dibandingkan wilayah yang lain. Nah itu emang kebijakan pemerintah wajib diadakan tanpa harus pengusulan dari wilayah itu sendiri kan. Nah beberapa wilayah itu dari tempat gue termasuk tempat gue dari daerah Sulawesi tempat gue. Jadi dari kementerian itu kan sebenarnya belum memberikan kebijakan atau memberikan himbauan kepada daerah itu untuk PSBB kan. Nah, tapi gubernur di daerah tempat gue itu beliau yang mengusulkan. Jadi mengajukan untuk penerapan PSBB di wilayah gue, dan sekarang udah berlaku, udah masuk ke minggu ketiga atau minggu keempat PSBB tempat gue. Nah, sebagaimana regulasinya, sebagaimana peraturannya itu kan itu pembatasan satu kan, yang dibatasi itu kan kegiatan ada sosial budaya, pekerjaan dan pendidikan, keagamaan, transportasi, dan ada lagi apa lagi satu? Lo ingat nggak? Pokoknya ada lagi satu kan. Jadi membatasi hal-hal yang demikian. Nah, yang gue baca juga, jadi itu diberlakukan selama 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu selama masih ada perkembangan penyakit, masih terdaftar atau dilaporkan kasus baru di serentang waktu 2 minggu itu, PSBB wajib dilanjutkan. 2 minggu lagi berarti. Kalau ada perkembangan penyakit atau kasus baru dilaporkan, maka PSBB akan terus dilanjutkan. Nah, sampai saat ini berarti memang kita tahu sendiri kan, memang PSBB belum berhenti kan, karena ya emang asli gue ngeliat prihatin juga sih lihat kondisi sekarang. Gue kemarin ya sempat 2 minggu yang lalu gue coba rata-ratain perkembangan kasus baru terkait coronavirus ini. Itu rata-rata 380 kasus per hari. Itu 2 minggu yang lalu. Banget. 2 minggu yang lalu. Lo tahu sekarang 2 hari terakhir ini nggak berapa kasusnya per hari? 1000 coy. 992. Iya. 1000 lah ya. 1000 lah. Cuman ya memang ini juga virus ini sebenarnya kan entah ini publikasinya real apa enggak, cuman publikasi internasional gue lupa ya baca publishernya dari mana. Cuman gue lihat nih, gue lihat sequence DNA virus yang kan itu kan COVID-19 kan kita tahu bersama kan disebabkan oleh COVID-2 ya, SARS-CoV-2 kan. Iya. Keluarga dia sebelumnya kan di SARS-CoV-1 kan, dan yang ada di pertengahan antara kalau ada MERS-CoV kan, gue lihat tuh sequence DNA-nya itu lebih singkat dibandingkan yang SARS-CoV-1. Jadi gue ya asumsi kasar gue ya sebenarnya kenapa dia cepat karena emang replikasinya itu juga cepat, tapi mungkin itu pendapat kasar gue, atau memang ada pertimbangan lain yang memang sampai itu penyebarannya itu sangat cepat gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ini ya kalau kita lihat ya nah gue ini terkait ini gue udah sebutin ya terkait PSBB kan, dan di apa-apa yang diatur tadi kan. Nah kalau sekarang gue nanya pendapat masing-masing nih. Nah gimana PSBB sekarang dan gimana
menurut lu terkait kebijakan pemerintah yang mulai ada, nggak tahu walaupun nggak ditentukan atau dinyatakan secara resmi terkait herd ini herd community ya, herd community itu Immunity. Immunity. Herd immunity, sorry. Jadi herd immunity itu jadi kayak seakan-akan kita menerapkan itu sekarang. Jadi kayak bukan membiarkan juga, kalau kayak membiarkan seakan-akan pasrah ya atau terserah ya. Cuman ya Rame itu terserah. Walaupun nggak mengarah ke situ, nggak mengarah ke situ, ya kondisinya sekarang kita bisa lihat kan, ya itu sekarang yang berlangsung sekarang kan. Jadi gue mau nanya pendapat lo nih, lo silakan lo Van, gue dengar dari lo dulu Van. Ntar si Najel eksekusi. Oke, terkait PSBB ya. Kalau di negara lain sih namanya lockdown ya, tetap ya. Ya. Di kita juga ada namanya lockdown. Di undang-undang susah kesehatan Pak. itu. PSBB di Inggrisin susah. Lockdown enak kan lockdown suku kata gitu. Iya. Tapi di protokol kita tuh nggak ada sebenarnya PSBB, adanya lockdown juga sama cuy. Entah kenapa awal mula istilah baru. Kan istilahnya PSBB awalnya di Jakarta kan. Mungkin pemerintah dilema nih, masih mempertimbangkan kan ya. Di mana satu sisi ekonomi masyarakatnya misalkan lemah, satu sisi dia juga memang harus dilindungi nyawanya. Ya, makanya mungkin tercetuslah dari para pejabat tinggi kita itu namanya PSBB gitu. Nah, terkait apa ya? Masih kurang jelas nih sebenarnya PSBB itu dari pemerintah ya. Gue ambil dari sudut pandang pemerintah nih ya. Masih kurang jelas nih PSBB itu aturannya seperti apa, hukumannya seperti apa, siapa yang mengawasi gitu. Berarti bentar, gue potong bentar. Jadi belum jelas kalau soal apa yang dibatasi itu kan pasti itu udah jelas ya, udah di undang-undang juga kan. Tapi yang belum jelasnya itu mungkin dari lo tadi gue highlight mungkin lebih ke ganjarannya apa tuh, sanksinya apa gitu. Ya, buat pelanggar gitu. Apa gitu? Apa yang membuat masyarakat itu bisa tertib gitu dan bisa mengikuti aturan dari pemerintah ya. Apalagi mungkin secara harfiah atau secara alamiah manusia kan apa ya? Dia nggak bisa dikekang gitu kan ya, kecuali memang dengan aturan yang sangat ketat ya. Kalau kita di Korea Utara mungkin kita bakal menuruti apa itu PSBB. Tapi di Indonesia cuy, pelaksanaan teknis kita tuh bisa curi-curi apa ya? Ini bisa nih kayaknya, ini ada bisa celah, nih. Ada celahnya banyak. Ada celahnya. Namanya orang Indonesia tuh pintar sebenarnya cuy. Dia tuh pintar cari celah. Ada undang-undangnya kayak gini, dia melarang misalkan beli baju atau misalkan mall ditutup. Oke, yang jualannya jualan di rumah cuy. Gue lihat ada di jalan gitu ya. Dia emang distro gitu. Biasanya dia punya toko di mall, akhirnya baju-bajunya dia oper ke rumahnya, di rumahnya dia buka toko. Jadi apa gitu. Jadi ya namanya orang Indonesia pinter lah cari celah gitu. Ya namanya berhubungan itu masih dengan mending sih yang di kalau nggak salah di Tanah Abang ya. Dia ditutup, pindahnya ke parkiran. Nah iya. Jadi apa gitu. Di situ-situ juga gitu kan. Iya. Dan mungkin aturannya udah jelas lah misalkan dari pemerintah tuh kan. Nah cuman pelaksanaan teknisnya ini yang memang kita tuh selalu belum bisa menerapkan dengan baik gitu ya. Apalagi penegakannya, terus misalkan sanksinya itu sih yang masih belum jelas gitu. Kan memang gue juga yakin pemerintah sih pingin apa ya, pingin ada solusi yang terbaik lah, win-win solutionnya gitu buat semuanya. Cuman memang dua masalah itu. Iya gitu, emang dilema sih jadi pemerintah gitu. Cuman memang apa ya, kombinasi yang baik ini pemerintah yang kurang tegas dengan masyarakat yang ngeselin gitu ya gitu. Jadi makanya inisiatif dan inovatif. Iya, aduh. Kita tunggu aja, ini mungkin jadi bom waktu ya. Gue lihat kurvanya Indonesia belum masuk ke gelombang 2. Masih di gelombang 1, sedangkan negara lain sedang menghadapi reactivated coronavirus ini ke gelombang 2. Indonesia kayaknya dirapel ya, gelombang 1 dan gelombang 2 disatuin. Ya. 4 SKS.
SKS ya bener. Dirapel kayaknya ini nggak ada istirahat gitu. Gue kasihan sih sama tenaga kesehatannya. Gue misalkan Ya atau betul. teman-teman gue nih Nazil, Bang Yang di Agus lapangan juga sih mungkin terutama. kedepannya iya bakal jadi Luar tenaga biasa. kesehatan. Ya bukan hanya apoteker, mungkin ada dokter, perawat, bidan, ahli gizi ya, Relawan spesialis yang juga lain kan, gitu tetap. kan, relawan-relawan yang apa influence yang bikin donasi juga jadinya apa gitu sia-sia cuy. Ayolah masyarakat ya, tolong ini tolong jangan Mantap. egois. Ini gue mau Gua bingung PKPA juga kagak nih. jadi nih cuy. Oke, ini coy. Ini biar Kalau ngomong PKPA berarti lu juga egois, Oh coy. iya, gue lupa. Sorry, aduh. Tapi gue juga pengen PKPA, Bu. Benar. Oke, Udah gini, sih mungkin dari gue Jadi gitu gini aja nih, yang sih. penekanannya sih gitu, ya untuk menghadapi pandemi ini butuh kolaborasi dari semua pihak dan kesadaran semua pihak gitu. Tuh. Yang Gak bisa memegang pemerintah peran doang, dan gak tanggung bisa kita jawabnya. terus nyalain masyarakat, gak bisa kita terus nyalain pemerintah. Yuk kita mulai sama-sama yuk membenahi diri. Secara pribadi dan kolektif Iya. itu sih. Apa sih Indonesia yang terkenal sih sifatnya satu coy, gotong royong. Ayo kita Gotong lakuin lagi royong. yuk, sekarang yuk. mantap. Keren. Oke, ini biar gue menetralkan ya soal tadi sebenarnya tadi itu yang sempat lo mention tadi terkait masyarakat yang juga nggak dengar, ada juga yang kalimat-kalimat lo terkait ayo sama-sama kita jangan egois dan ini. Nah, gua netralin lagi ya biar kembali ke keadaan awal karena ada kondisi yang memang kita nggak tahu keadaan masyarakat masing-masing kan. Jadi emang Ya. kalau dari yang seakan-akan kalau nggak kayak gitu mati gitu. Jadi kayak mereka milih resiko yang paling kecil gitu, yang paling sedikit dibandingkan mati gitu kan. Walaupun kena virus, walaupun kena infeksi virus juga bakalan ujung mati, tapi bakalan lebih lama dibandingkan kalau emang mati nggak makan gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau untuk menangani itu pemerintah udah ngasih apa ya? Bantuan itu 600.000. Solusi juga kan. Nah itu jadi kayak tiap muncul masalah pemerintah nge-cover, muncul masalah pemerintah nge-cover. Jadi kayak mereka menerapkan atau memberikan penerapan PSBB juga kan kayak udah hasil rapat memang besar-besaran yang memang mempertimbangkan segala bentuk kemungkinan yang terjadi kan, termasuknya dampak ekonomi tadi kan. Nah ini yang sayangnya juga ya, artinya penanganan atau cara gimana pemerintah nge-cover masalah yang muncul itu rusak di tengah jalan gara-gara ada juga oknum-oknum yang memang yang dikasih 10 bagian nyampe sehingga yang nyampe ke masyarakat itu sisa 2 bagian gitu kan. Dipotong. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini sih, ya itu terlalu kreatif sih sebenarnya itu. Orang-orang itu, maksudnya gini, Mereka pasti senang orang berhitung. Iya, senang berhitung gitu kan, dan Terutama membagi. saat dia memegang sesuatu gitu kan, dia memastikan dulu saya dan sekitar saya dapat duluan. Kalau dia nggak sadar, kalau misalnya yang sempat kesinggung juga tadi, kalau ada satu nggak benar misalnya dalam atau masyarakat yang tiba-tiba terinfeksi corona, terus dia nggak tahu dan nggak dapat bantuan bahkan gitu kan, itu juga akan jadi sulit gitu. Bisa jadi ada banyak faktor loh, orang-orang sekarang pada menyembunyikan gitu kan kalau dia punya virus corona atau enggak gitu. Mungkin sakit hati gak dapat bantuan juga bisa jadi gitu kan. Iya. Wah, gue gak dapat bantuan. Ya udah gue kena corona terus gue sebarin ke rumah Pak RT gitu kan. Iya. ada yang dibakar cuy, kantor desanya cuy. Kantor desanya bahkan dibakar gitu. Jadi ini udah merujuk kepada kekacauan sebenarnya. Kekacauan ini anak. Karena dari pusat sampai ke daerahnya juga seperti itu, mungkin masyarakat bingung gitu, jadi resah. Yang ada hanya anarkis gitu. Iya. Seandainya ini bisa ditegakkan dengan baik, mungkin nggak akan ada tadi kayak pengurangan bantuan gitu kan, kayak ya ampun itu udah jelas-jelas bantuan masih aja diembat gitu kan.
Iya, ini di Kan tengah. sekarang pedagang yang susah jualan dimintain THR sama ormas. Iya. Mana ceritanya coba? Jadi sebenarnya dia ada masalah yang saling berkait ini di sosial kita juga ada yang jadi mungkin dampak dari panjangnya pandemi ini ya. Jadi sosial kita juga bermasalah gitu. Ya. Orang-orang jadi takut dan ingin mengamankan dirinya sendiri dan Ya. sekitarnya dulu gitu. Iya. Seperti hukum alam nih mengerikan gitu. Kalau Iya, mengerikan lama, sekali nih. nggak ngerti lagi kan sampai kemana ini akan berada gitu kan. Kayak gue lihat juga ya, asli jiwa sosial orang memang benar-benar bukan hilang ya, nggak kelihatan gitu kan, memang jiwa sosial. Tapi dari kita kalau telah ya, kalau sebenarnya kan pembatasan sosial itu kan, kalau Inggrisnya itu kan berarti memang social distancing kan. Iya. Emang yang diubah itu sosialnya. Iya. Bener juga. Iya, bener juga ya. Berarti programnya udah tepat tuh. Ya. Udah dapet tuh visinya tuh. Sosialnya udah makin jauh, nuraninya makin mati, berarti bener. Aduh, ngakak. Enggak. Itu secara istilah aja sih, tapi maksud baiknya yang nggak gitu. Pasti. Mungkin sosial bukan lebih ke jiwa sosial, tapi lebih ke tindakan, lebih ke yang nampak ya, lebih ke kontak dan lain, mungkin itu sosial ya, maksudnya. Ke kontak. Apa yang sekarang nih? Gitu. Oke nih, tadi terkait keadaan ya. Sekarang gue nanya nih, menurut lo guys, ini kan ini gue nanya lo ke Legil, terkait kan kita udah tahu kan sebenarnya sekarang masih masa-masa di mana emang PSBB kan. Nah, ada aja yang entah itu kebijakan, gue nggak lihat juga langsung, jadi gue nggak bilang ini dari pemerintah ya. Ada itu bandara dibuka, itu entah kebijakan dari siapa yang memperbolehkan itu, yang memang justru memicu kontak antara satu orang dengan satu orang ya, walaupun pakai masker ya, sebenarnya ya justru dari situ kan kontaknya itu kan terjadi kan. Nah, satu gue lihat yang pertama tadi kebijakan pemerintah ini gue bahas dulu yang terkait yang soal bandara dibuka, transportasi yang memperbolehkan asal ada surat izin, apa ya namanya tuh, surat izin jalan atau apalah, surat bebas COVID. Iya. Nah, surat bebas COVID lah sama izin tugas dan lain surat tugas gimana. Nah, menurut lo gimana? Ada yang bilang sia-sia PSBB dan lainnya. Menurut pendapat lo gimana, Jel? Well, gini ya, kita tuh terlalu malu gitu untuk mengadaptasi apa yang sudah dilakukan sama negara lain gitu. Ya. Kenapa gengsi? Kenapa kita nggak ngelihat misalnya di negara-negara kayak di Eropa, kayak Spanyol juga, yang termasuk cukup baik ya, yang gue lihat bener-bener yang namanya angkutan umum gitu kan, itu bener-bener di-ban gitu. Gak peduli sampai gelombang berapa, ada berapa gelombang pun, mereka udah turun nih, kurvanya udah lewat gelombang 1. Tetap di-ban, karena itu emang transmisi utama gitu. Yang digalakan apa? Penggunaan kendaraan pribadi yang ramah lingkungan gitu. Orang sekarang lebih dianjurkan, gue lupa di Eropa gitu, di beberapa negara untuk pakai sepeda gitu. Untuk pakai sepeda dan emang disuruh jalan kaki. Di Car Free Day itu yang mungkin hari Minggu, mereka sekarang 6 hari dalam 1 minggu gitu. Dan orang cuma 1 hari bisa pakai kendaraan dengan bebas ke semua jalan. Tapi kenapa kita beda? Karena kita ini banyak sekali kalau menurut pendapat gue pribadi ya, pekerjaan yang bergantung pada transportasi gitu. Iya, satu faktor. Ada berapa banyak supir angkot di Bandung aja misalnya. Gila. Ada berapa banyak Gojek di Bandung. Ada berapa banyak ya ojek-ojek online lainnya. Ada berapa banyak orang yang emang di sektor jual beli gitu. Perdagangan kan butuh transportasi kan. Ya, logistik seperti itu. Banyak orang yang bergantung sama, di Indonesia ini banyak yang bergantung pada transportasi umum. Dan gak semua orang-orang itu punya transportasi pribadi gitu. Dan gak bisa dipaksa juga, masa iya naik sepeda, betapa luasnya Indonesia gitu kan, naik sepeda buat kantor logistik dari Jakarta ke Medan gitu.
Oke, terus. Tapi ini bisa diterapin di wilayah kota gitu. Misalnya di Bandung aja. Coba kita terapin bahwa penggunaan transportasi umum dikurangin, tapi dialihkan ke ya tadi menggunakan transportasi pribadi. Cuman yang jadi masalah ini mau kemana orang-orang yang pekerjaannya yang memang seperti supir gitu kan, yang bergantung dan nggak ada lagi misalnya gitu kan, yang bukannya stigma atau bagaimana, mereka nggak ada kemampuan lain gitu, nggak ada keahlian lain yang dijual selain dia nyupir gitu, dan itu banyak gitu, banyak terjadi. Dan kita nggak pernah nggak pernah mempersiapkan kondisi seperti ini, jadi ini nggak pernah siap untuk kayak gini. Iya. Itu yang jadi masalah sih. Penduduknya banyak, kesiapan kita kurang. Oke. Dari yang apa lu sampaikan ya, Jil. Jadi gue sempat kepikiran kayak gini. Sekilas nih gue kepikirannya. Ntar sebelum gue ngasih itu ya, tapi gue nanya lo, penduduk orang Indonesia berapa juta jiwa, coy? Kurang yang lebih terbaru berapa? Sensus terakhir itu 2009 ya, 260 juta. 60. 260 juta. Oke, taruhlah kalau emang rasionya itu orang kaya dan orang miskin Indonesia itu, atau orang yang bukan orang miskin juga, orang yang kurang mampu lah, atau kurang, bahasanya apa lah. Iya, kesenjangan sosialnya tinggi kan. Rasionya berarti kalau emang 1:1 atau memang taruhlah 40:60, atau ekonomi kita kayak gimana ya sekarang? Atau lebih banyak yang kurang atau lebih banyak yang kaya sekarang? Apa dalam pandemi ini? Normalnya rasio orang Indonesia orang itu yang mampu dengan yang tidak mampu itu lebih banyak orang yang mana? Ekonomi kayak jelas banyak yang kurang mampu sih. Oke. Nah, jadi kan kayak 1% pengusaha Indonesia gitu, 1% orang Indonesia itu menguasai harta lebih dari 70% seluruh Indonesia gitu. Iya. Jadi kesenjangan ini perlu diperhatikan juga. Jadi di sisi lain mungkin ada misalkan profesi yang memang digaji fresh graduate 10 juta gitu. Tapi di sisi lain ada juga misalnya lulusan sarjana yang bahkan nunggu kerjaan aja susah gitu. Sampai 2 juta juga diambil, nggak apa-apa lah. Yang penting ada. Satu, indikasi kesenjangan. Kedua juga, kalau kita lihat gitu ya, bahkan ini kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita nanyain ke para petani gitu seperti apa, nggak akan keakalan gitu istilahnya kita bisa hidup dengan uang sebesar itu gitu. Dalam harian misalnya cuma dapat 10.000, susah gitu kalau buat pribadi, tapi buat mereka bisa. Iya. Jadi sebenarnya kesenjangan itu ada gitu, jangankan dari kelas menengah ke atas gitu, dari yang middle class ke bawah aja itu udah jauh banget. Dari middle class ke bawah aja itu udah mungkin udah sangat gap, udah tinggi gitu. Okay. Dan yang jadi masalah di saat pandemi ini, keluarga yang akan bertahan itu adalah keluarga yang punya dana cadangan di keluarganya, yang punya aset emas, tanah, dan passive income lainnya. Sementara yang nggak punya itu akan kesusahan. Dan ini akan bergeser gitu, dari masyarakat menengah ke bawah itu akan bergeser. Dia akan lebih banyak orang yang turun gitu. Iya. Oke, jadi gini, kalau soal ekonomi tadi pergeseran itu kayaknya bakalan bisa ada pemulihan ekonomi bisa jadi kembali ketika memang ini udah selesai kan. Nah, gue sempat kepikiran kayak gini coy. Tapi kalau dari kalimat lo tadi Jil, berarti memang lebih banyak kan orang Indonesia yang kurang mampu dibandingkan yang mampu kan. Nah, maksudnya gini, kalau memang tadi kalimat Ivan tadi 200 juta jiwa, kalau memang 200 juta, berarti kalau memang taruhlah gue pasang 60%-nya orang yang memang itu kan, orang yang kurang mampu 60% dari 200 juta jiwa. Berarti 60%-nya berarti ada sekitaran 120-an kan? Nah, 120 juta jiwa itu itu belum per kepala keluarga kan. Nah, kalau di per kepala keluarga yang satu keluarganya sekitar 4 orang dibagi 4 aja, berarti 30 ada sekitaran 30 juta kakak ya? Iya. Yeah. Oke, ini bisa nggak kayak gini? Ini nggak tahu ya. Ini entah ini saran bodoh gue atau kayak gimana. Gue kepikiran kayak gini.
Gimana kalau memang pemerintah, rakyatnya semuanya memang benar-benar menyepakati bahwa untuk ini bukan 2 minggu ya, tapi gue lebihin ya, taruhlah 28 hari lah, 1 bulan lah, benar-benar menerapkan di mana emang ngunci diri di rumah gitu kan, memang benar-benar terapkan memang social distancing, gak ngapa-ngapain orang, walaupun ada interaksi orang yang memang orang yang di dalam rumah itu diinteraksi dengan dia nggak ada interaksi dalam kurang lebih 1 bulan. Nah, gimana untuk orang yang ekonomi di bawah itu di cover, kan gue bilang tadi berapa juta, 30 juta kepala keluarga kan. Nah, itu di cover dana dari pemerintah, itu memang benar-benar di cover untuk persediaan 1 bulan. Nah, ketika itu cover otomatis warga mungkin ada sedikit keinginan bisa itu kan, bisa nahan diri lah untuk tidak keluar. Nah, kalau memang itu benar-benar disepakati oleh pemerintah dan memang masyarakatnya juga untuk menyepakati sama-sama, nggak ngapa-ngapain, memang benar-benar social distancing 1 bulan atau physical distancing 1 bulan, jadi kemungkinan gue, karena emang masa inkubasi virus itu 14 hari, walaupun dalam 14 hari pertama bisa jadi ada juga kan, nah yang di rentang itu bisa di cover sama tenaga kesehatan untuk dipulihkan kan. Nah 14 hari berikutnya untuk mencapai 1 bulan itu otomatis diharapkan minim kan. Kalau emang bisa dalam 1 bulan itu memang sepakat benar-benar masyarakat dan pemerintah, itu kira-kira bakalan berhasil gitu. Ya kalau misalnya bisa mah bisa sih, cuman ya berapa banyak dana yang harus dikeluarkan juga dari pemerintahnya gitu. Mau nggak nih pemerintah kita, banyak sih usul kayak gitu sebenarnya. Ya cuman balik lagi nih ke pemerintah, mau nggak dengerin saintis, dengerin epidemiolog, dengerin dokter dan lain sebagainya, pakar ekonom, mau nggak? Nah, tapi kan satu sisi di sini yang punya kuasa, yang punya warna ya. Ntar, gue coba tanggapin yang kalimat lo, Van ya. Jadi seakan-akan gue lihat nih, kalau dari bahasa lo, kebijakan social distancing yang tidak diterapkan atau masih belum maksimal penerapannya itu, faktornya bukan sepenuhnya dari masyarakat, tapi lo kayak seakan-akan tersirat itu adalah memang suatu, ada campur tangan juga, bukan campur tangan sih, ketidaktegasan pemerintah lah. Iya. Atau kebijakan yang membuat social distancing atau PSBB itu tidak diterapkan gitu. Iya. Ini balik lagi ke awal sih ya. Kalau misalnya pemerintah mampu, misalnya mau terus terang, dia nggak akan bikin istilah baru, bahkan langsung lockdown tadi 1 bulan gitu kan. Di sini sebenarnya tersirat bahwa kita tuh nggak pernah siap di sini, baik dari ekonomi, cadangan negara untuk menghadapi wabah yang seperti ini. Iya. Makanya dilakukanlah PSBB. Secara nggak langsung PSBB itu kan ngasih kelonggaran buat pemerintah untuk nafas, tidak terlalu bahasanya itu tidak terlalu mengcover seluruhnya. Iya. Dan tetap seolah-olah ya silakanlah, kadang-kadang kalian tetap berekonomi lagi seperti biasa gitu. Iya. Caranya seperti itu kan ngasih celah. Istilah baru ini sebenarnya ngasih celah gitu. Ngasih celah. Tapi sudah dikasih celah ini, orang-orang pun baru memanfaatkan itu dengan berlebihan gitu. Seolah ya nantangin apa yang ada gitu. Tambah lagi kan kita ya aneh-aneh aja lah kalau misalnya lihat di internet tuh, kayak influencer juga nggak dapat pemahaman yang baik tentang PSBB gitu kan. Iya, sepakat. Tentang COVID semuanya masih belum lah. Masih bias gitu. Bias pengetahuannya. Karena kebingungan ini tidak ada yang meluruskan. Yang punya power meluruskan cukup di-respect oleh masyarakat dan didengar gitu. Ya, masih banyak kelonggaran deal gitu. Asli sih, gue baru ngeh tuh tadi dari bahasa tuh, iya emang secara tersirat emang nggak mengcover seluruhnya. Iya, jadi kalau lockdown di undang-undang protokol mengenai wabah tuh
rakyat tuh disuplai secara logistik. Itu Ya, ada loh jelas undang-undangnya. Asli. sampai berakhir wabahnya gitu. Iya, sampai berakhir loh Makanya. wabahnya. Makanya Gue baru tahu coy. ada cari aja undang-undang protokol. Itu Indonesia menganut itu, paham itu. Cuman kok nggak diterapkan gitu. Makanya pemerintah nggak siap cadangan atau mungkin ekonominya sedang lemah. Tapi gue lihat ekonomi Indonesia masih empat negara yang paling baik lah dalam menghadapi COVID lah. Pertumbuhan ekonominya masih 1%. Kalau yang lain minus. Indonesia masih tahan, belum sampai minus. Ya karena kita emang sedikit ekonominya, nggak ada COVID juga emang sedikit cuy. Bukan gue yang bilang. Persentase itu kan hasil dari perbandingan ya kan. Iya. Ya, itu maksudnya gue sampaikan secara tersirat cuy. Lu Ya, jangan itu kan Bukan per total keseluruhan. kalau kan, kita melihat positif gitu kan, ya seperti itu benar. ya sehat positif. Tapi Oh, ya masih sebenarnya itu perlu banyak negatifnya dibanggakan. gitu cuy. Ya gitu pokoknya gila, aduh. Karena Ya, bukan ya. gue nyalain pemerintah sih, gue juga sadar gitu. Banyak dilema gitu ya masyarakat. Dia masih pengen keluar berjuang karena memang ada yang ingin dipertahankan gitu. Keuangannya dia ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, anak-anaknya kan. Itu kita nggak bisa tolerir lah. Nah, cuman di satu sisi untuk apa bernegara apabila negara tidak mampu melindungi warga negaranya gitu. Karena tugas sebuah negara tuh melindungi warga negaranya itu. Yang perlu kayaknya dibawahi. Karena memang masyarakat itu bakalan dengar kalau emang mereka ada supply kan. Tuh. Kalau keresahannya dijawab, masalahnya dibantukan cari solusi, ya masyarakat akan nurut.